Ini dua orang sama-sama mantan Kristen ini. Nah, salah satu eh, ciri khas dari gaya seorang pendeta adalah dari gaya bicaranya. Nah, sebagai berikut. Salam saudaraku, beberapa waktu lalu saya pernah bikin konten membahas tentang Ustadz Kainama, di mana Ustadz Kainama ini pernah ingin membuktikan kepada publik bahwa dia itu betul-betul adalah seorang mantan pendeta, teman-teman ya. Itu dia tunjukkan dengan cara bermain keyboard, lalu dia bernyanyi lagu Natal, dan itu sudah saya luruskan di dalam video saya yang ini, teman-teman. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Rudolph the red-nosed reindeer. Coba dulu. Itu lagunya ini apa? Lagunya lucu ya. Rudolph the red-nosed reindeer have a very shiny nose. Lucu gitu, ada kijang, ada besar, hidungnya merah. Dia tempatnya paling depan dari 8 penarik Santa Claus. Kalau kamu tahu itu aslinya siapa Rudolph, dia makan bayi ya. Nanti kita cerita. Nah sekarang lagi-lagi Ustadz Kainama ini belum menyerah untuk mencari validasi bahwa dia ini adalah seorang mantan pendeta. Mari kita simak videonya. Ini dua orang sama-sama mantan Kristen ini. Nah, salah satu ciri khas dari gaya seorang pendeta adalah dari gaya bicaranya. Nah, sebagai berikut. Orang itu akan terbukti bahwa dia Kristen, pelayan firman, atau pendeta atau bukan, gampang untuk tahu dia bohong apa enggak. Begini caranya. Di gereja tuh ada begini. Bung ini anggap saja jemaatnya. Saya pimpinan agamanya, pelayan firman. Gampang. Bohong apa tidak saya pernah jadi pelayan firman. Gampang begini. Saudaraku yang terkasih, di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, engkau dijamah, dan mari kita menaikkan syukur kita dengan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 419. Hai mari berhimpun dan bersuka cita. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Itu buktinya bahwa apapun yang dibilang pasti nyambung. Orang tahu benar atau bohong. Barakallah. Nah di sini Ustadz Kainama berkata seseorang itu terbukti sebagai pelayan firman atau pendeta itu bisa dilihat dari cara bicaranya. Jadi di sini Kainama mau membuktikan sekali lagi bahwa dia itu pernah menjadi pelayan firman atau juga seorang mantan pendeta. Dan pembuktiannya sungguh di luar nurul ya teman-teman. Yaitu dengan cara menyanyikan lagu Kidung Jemaat, Hai Mari Berhimpun, bersama dengan seorang bapak yang katanya juga merupakan mantan Kristen nih. Nah pertanyaannya sekarang, benarkah seseorang itu bisa dikatakan sebagai mantan pendeta hanya karena bisa menyanyikan lagu Kidung Jemaat? Tentu saja enggak ya. Semua orang Kristen yang pernah ke gereja, khususnya gereja-gereja Protestan ya, yang dalam ibadah liturginya memakai Kidung Jemaat, pasti sudah fasih di dalam menyanyikan lagu-lagu Kidung Jemaat. Entah itu penatua, jemaat, bahkan anak sekolah minggu pun itu udah biasa menyanyikan lagu Kidung Jemaat. Jadi bukan cuma pendeta aja yang bisa. Lalu yang kedua, jikalau memang benar ya bahwa dulunya Kainama ini pelayan gereja ataupun mantan pendeta, harusnya dia tahu dong bahwa nyanyian Kidung Jemaat itu nggak bisa sembarangan diucapkan nomornya. Karena setiap nyanyian dalam Kidung Jemaat itu pasti memiliki nama yang sama, nggak ada yang berbeda teman-teman. Tetapi sayangnya Kainama salah menyebutkan nomor nyanyian Kidung Jemaat Hai Mari Berhimpun di sini. Dia bilang katanya nomor 419,
Padahal yang benar kan nomor 109. Jadi sekali lagi ya, usaha Kainama untuk bertakiyah dan mengaku mantan pendeta lagi-lagi gagal total, teman-teman. Mungkin dia bisa membodohi pengikutnya yang mudah dibodoh-bodohi gitu ya. Tetapi bagi orang Kristen, Kainama ini nggak lebih seperti orang yang mencari validasi supaya pengikutnya percaya bahwa dia ini mantan pendeta, padahal sebenarnya tidak. Itulah mengapa Kainama ini selalu mencari validasi dengan hal-hal yang teknis gitu ya. Seperti bermain musik, menyanyikan lagu Natal, menyanyikan lagu Kidung Jemaat. Tetapi pembuktian yang secara otentik yang sama sekali nggak bisa dibantah lagi, justru dia nggak bisa menunjukkan. Padahal simpel aja ya. Dia tinggal tunjukkan aja kan ijazah atau minimal dokumentasi lah. Sewaktu dia di gereja tersebut, dia melayani di gereja tersebut, mungkin dia sedang berada di mimbar atau selebihnya pelayanan-pelayanan yang lain, maka selesai, nggak ada lagi perdebatan. Jadi daripada dia sibuk mencari validasi dengan hal-hal yang teknis, tunjukkan aja bukti yang otentik bahwa kamu itu benar-benar mantan pendeta, maka semuanya selesai, beres kan? Sesimpel itu padahal. Tetapi sampai sekarang dia justru nggak bisa menunjukkan hal yang otentik seperti ini sama sekali, teman-teman. Dan salah satu jurus takiyahnya ya yang dipakai untuk menutupi semuanya ini itu cuma satu, yaitu dia mengatakan bahwa semua dokumennya sudah dirampas gereja katanya ya. Aduh, ya beginilah ya kalau ajaran takiyah itu sudah melekat jadi ngawur, teman-teman. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Namanya Kefa, artinya batu karang. Kefa, Petrus, anak Simon, Petrus, anak Simon, maka itu disebut Simon Petrus. Benarkah Petrus anak Simon? Ternyata menurut Injil Yohanes 1 ayat 42 Simon adalah nama lain Petrus yang juga diberi nama Kefas, sedangkan nama ayah Petrus adalah Yohanes. Gaes Sarjana S3 dari Haifanih, Wakakaka. Ibunda Sarah ini adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Ibunda Sarah adalah putri dari Nahor, saudara. Benarkah Sarah adalah keponakan Abraham? Dalam kitab Kejadian 20 ayat 12 dijelaskan bahwa Sarah adalah saudara Abraham satu ayah tetapi lain ibu. Lagi-lagi ketahuan kebohongan Kainama. Yang kata Nabi SAW, dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Tidak ada bukti